Selamat pagi, hari ini kita akan memulai kembali materinya dan kita masuk ke dalam materi linear and logistic regression. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, beberapa tipe dari supervised learning problem. Yang pertama, di sini terdapat permasalahan klasifikasi, di mana untuk klasifikasi sendiri kita akan memisahkan data yang termasuk ke dalam kelas A dan kelas B. Cara memisahkannya bagaimana? Berarti di sini kita akan membuat seperti sebuah garis ya, garis pemisah, dan ini kita sebut dengan hyperplane. Jadi untuk permasalahan klasifikasi, untuk output targetnya berupa bilangan diskrit ya, jadi bisa ya dan tidak atau kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Kemudian permasalahan kedua adalah permasalahan regresi, di mana untuk regresi berarti di sini outputnya berupa bilangan real, dan machine learning sendiri akan membuat sebuah garis ya di sini yang akan mengikuti pola dari datanya. Ini adalah contoh dari permasalahan regresi dan klasifikasi. Pada permasalahan regresi, misalkan di sini kita akan memprediksi cuaca, dan lebih tepatnya yang akan kita prediksi adalah temperatur. Maka kita akan memprediksi besok itu temperaturnya berupa 84 derajat Fahrenheit. Jadi di sini outputnya berupa langsung temperaturnya berapa ya dalam bentuk angka numerik. Selanjutnya, kalau permasalahan klasifikasi sebenarnya sama, yang akan kita prediksi itu adalah temperaturnya, tetapi temperatur sendiri di sini akan dibagi menjadi cold dan hot. Oke, kita akan masuk ke linear regression. Nah, linear regression sendiri itu apa? Di sini dinyatakan sebuah algoritma yang akan memprovide linear relationship ya antara independent variable dan dependent variable. Independent variabelnya ini sendiri misalkan berupa input datanya, dan dependent variabelnya adalah outputnya. Kemudian di sini ada kata-kata predict the outcome of future events ya. Jadi relasi ini akan digunakan untuk memprediksi event-event pada masa yang akan mendatang. Linear regression sendiri termasuk ke dalam metode supervised learning ya, di mana kalau linear regression tersebut akan mengeluarkan prediksi berupa continuous atau numeric variables. Jadi outputnya itu berupa bilangan kontinu. Ini persamaan yang akan kita gunakan dalam linear regression. Tadi kan berarti linear regression itu sendiri akan memprediksi pola dari data ya, dan outputnya berupa bilangan numerik. Misalkan datanya seperti ini adalah X-nya, dan ini adalah Y-nya. Maka kita akan membuat sebuah garis lurus ya di sini yang akan mengikuti pola dari data. Sehingga kalau ada data baru nantinya, kita bisa memprediksi data baru tersebut. Nah, garis ini biasanya akan dituliskan sebagai Y sama dengan B0 plus B1X ya, atau ada juga yang menuliskannya sebagai WX plus D atau plus A gitu ya, itu tergantung dari variabel yang digunakan. Dimana di sini B0-nya adalah intercept population-nya ya, biasa juga disebut dengan bias dan lain-lainnya. Kemudian B1-nya merupakan weight-nya yang akan dikalikan dengan X-nya, ini adalah inputnya ya, dan Y adalah outputnya atau targetnya. Y dan X kita sudah ketahui ya, jadi tugasnya sekarang adalah mengetahui berapa nilai B0 dan B1-nya. Nah, untuk persamaan yang ini adalah kalau datanya itu hanya memiliki satu atribut ya. Oleh karena itu di sini disebut juga dengan univariate. Kalau datanya multivariate atau atributnya banyak gimana? Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang di bawah ya. Contohnya di sini kita akan punya misalkan ini Y-nya ya. Kemudian ini X1, X2, dan lainnya, yang sini adalah XD, di mana setiap X di sini, setiap atribut akan punya bobot sendiri-sendiri. Berarti ini bobotnya adalah B1, yang ini B2, yang ini adalah B ke D. Nah, kalau kita ketahui biru ini adalah datanya dan garis ini adalah garis prediksinya yang dihasilkan oleh linear regression, maka sebenarnya di sini akan ada yang namanya errornya ya. Jadi error itu apa? Misalkan di titik ini, ya, ini berarti error adalah selisih antara aktual targetnya dengan yang diprediksi oleh garis linear regression ini. Dan tadi ada namanya intercept atau bias. Bias itu biasanya pergeseran antara ke atas ya. Ke atas itu
dari garisnya yang memotong X sama dengan 0 atau ke bawah. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam univariate atau di sini juga disebut sebagai simple linear regression ya. Dimana ini sama sebenarnya seperti tadi. Ini berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk B ya, berarti di sini B1 kali X plus B0. Nah, tadi kita kan punya persamaan Y adalah Wx kali plus A ya kalau sebelumnya. Maka di sini Y-nya sudah kita ketahui, X-nya sudah diketahui, yang kita cari adalah nilai W dan nilai A. Dalam linear regression, nilai W dan A didapatkan dengan rumus ini. Ya, jadi biasanya yang akan dihitung adalah W-nya dulu, baru A-nya. Untuk rumus ini akan ada penurunannya ya, kalau dicek di paper-paper lain, tapi ini adalah cara perhitungannya, di mana untuk XI dan YI, XI itu adalah atribut input data ke I, YI-nya adalah target untuk data ke I, dan Y yang ini adalah target rata-rata dari data yang kita punya ya. X ini juga sama ya, yang ini adalah nilai rata-rata dari atribut-atribut inputnya. Kita sudah dapatkan W, berarti W-nya setelah didapatkan bisa digunakan untuk mencari nilai A. Nah, untuk rumus yang tadi itu didapatkan dari least square error ya di sini, di mana kita akan mencari turunan pertama first derivatifnya dari least square error tersebut ya, sehingga akan didapatkan nilai W dan A yang sudah kita bahas sebelumnya. Errornya kita bisa hitung di sini menggunakan SSE, MSE, dan lain-lainnya. Ini adalah contohnya. Yang pertama misalkan kita punya data ya, ada GPA atau IPK dan hour ya. GPA-nya ini merupakan target datanya dan hour ini lamanya belajar dari mahasiswa tersebut. Misalkan di sini kalau belajarnya 4 jam sehari, maka IPK-nya adalah 2,45 gitu ya. Belajarnya 14 jam sehari, maka IPK-nya adalah 4. Dan ini kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik. Nah, secara kasat mata berarti yang kita lakukan adalah membuat suatu garis lurus ya, seperti itu, yang akan mengikuti pola dari titik-titik data ini sendiri gitu ya. Ini kalau secara manual. Nah, kalau kita ingin gunakan linear regression, berarti kita harus meminimalkan error ya, error residual dari training data ini, yang nantinya garis ini nanti akan bisa digunakan untuk memprediksi pada testing data ya, atau unseen data. Ini contoh berikutnya, misalkan kita punya mobile phone dataset ya, di mana di sini kita punya kolom handphone, kamera, dan price-nya ya. Dan di data ini terdapat data yang masih kosong ya, di sini di price-nya seperti itu. Nah, ketika kita menemui sebuah data, kita harus tahu dulu permasalahan yang ingin diselesaikannya seperti apa. Contohnya di sini kita akan memprediksi harganya ya, karena di sini yang masih kosong adalah harganya dari spesifikasi kamera. Misalkan semakin besar angka yang ada di kamera ini, maka kameranya akan semakin bagus. Berarti di sini kita bisa mengasumsikan price-nya itu adalah Y-nya atau targetnya ya. Kamera ini adalah X-nya atau atribut inputnya. Nah, handphone bagaimana? Handphone ini kita akan perlakukan sebagai sebuah identitas saja ya, karena dia tidak menentukan harga dari handphone tersebut. Nah, di sini kan kita ingin memprediksi yang harganya masih kosong. Berarti kalau kita ingin menggunakan linear regression, pertama kita akan hapus dulu ya yang kosong ini. Kemudian akan menjadi seperti itu ya. Dan data ini akan menjadi data training ya, yang akan kita gunakan untuk melatih atau membuat garis ya, yang akan memprediksi dua data yang harganya kosong tadi. Oke, kita akan masukkan datanya ke sini ya. Berarti yang pertama perlu kita lakukan adalah kita akan mencari nilai rata-rata ini ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan mencari nilai rata-rata dari inputnya. Kemudian nilai rata-rata tersebut akan kita masukkan ke rumus ini ya. Dimasukkan ke rumus W, berarti kita akan dapat W-nya, kemudian dimasukkan ke rumus A-nya, kita dapat nilai A-nya. Dan di sini kita akan dapatkan Y-nya itu adalah 0,96 X plus 0,18 ya. Dengan kata lain di sini kita akan dapatkan W-nya adalah 0,96 dan A-nya adalah 0,18. Ya, sehingga dengan
rumus ini atau garis prediksi ini, kita akan dapat ya Y-nya yang tadi sama dengan 0,96X plus 0,18. Berarti kita bisa memprediksi harga dari handphone H4 dan H6 yang tadi harganya kosong. Kita tinggal masukkan ke sini. Misalkan yang H4 ya, 0,96 kali 9 plus 18. Di sana didapatkan 8,82. Oke, untuk yang ini saya akan contohkan untuk dua data saja ya. Jadi supaya teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus tadi ya. Misalkan saya hanya ambil datanya itu adalah data H1 dan H2. Berarti ini kameranya 8, ini 2 ya. Harganya ini 7 dan ini 3. Nah, di sini kita akan dapatkan X-nya adalah rata-ratanya 5 ya, karena hanya 2 data. Y-nya adalah 5 juga ya. Caranya gimana? 8 tambah 2 bagi 2, seperti itu. Berarti untuk mencari W-nya di sini, di sana ada summing function ya. Ini adalah I sama dengan 1, N-nya 2 ya. Kalau dalam kasus ini saya tuliskan dulu ya. XI, YI, min Y gitu kan. Misalkan untuk data yang pertama ya. Berarti X-nya adalah 8, Y-nya 7 ya, minus rata-ratanya adalah 5. Di sini plus, atau saya tuliskan dulu bawahnya ya, biar nggak bingung. 8 minus 5. Di sini plus, data kedua adalah 2 ya, 3 min 5. Kemudian yang bawahnya adalah 2 min 5. Seperti itu. Ini untuk W-nya ya. Untuk A-nya berarti hasil dari W tinggal dimasukin ke sini.